Pemirsa, Anda menyaksikan segmen khusus IPO Watch bersama saya, Seriana Salsabila. Salah satu produsen sepeda dan juga motor listrik karya anak bangsa di Indonesia. PT Terang Dunia Internusa Tbk siap melantai di Bursa Efek pada 7 Februari 2024 mendatang. Perusahaan berencana melepaskan 25% sahamnya kepada publik. Dalam skema IPO ini, UNTD mengincar raihan dana segar sebesar 400 miliar rupiah. United Bike sendiri bukanlah nama yang asing di industri sepeda dan juga motor listrik di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1991 yang diawali oleh United Bike. Lalu pada tahun 2019 merambah kepada e-motor atau motor listrik. Seiring dengan tingginya permintaan terhadap motor listrik yang didorong pula oleh pemberian insentif oleh pemerintah. Berdiri di lahan seluas 4 hektar di Citerap, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pabrik milik PT Terang Dunia Internusa Tbk selaku produsen United Bike dan United e-motor ini merupakan pengembangan dari pabrik United Bike yang sebelumnya berlokasi di wilayah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Hadir sebagai brand sepeda lokal yang berusaha memenuhi kebutuhan bersepeda masyarakat Indonesia, produksi sepeda United memiliki beragam varian seperti sepeda gunung, road bike, sepeda BMX, folding, hingga sepeda untuk touring dan sepeda anak. Sebelum saya melihat lebih jauh mengenai pabrik milik PT Terang Dunia Internusa Tbk ini, saya berkesempatan untuk berdialog bersama dengan Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam lagi soal fasilitas produksi di PT Terang Dunia Internusa Tbk, saya akan langsung tanya aja ke direksinya. Yuk ikutin saya. Halo Pak, terima kasih. Nah, halo Pak Andrew, apa kabar? Baik. Baik, semoga sehat selalu ya Pak ya. Dan saat ini pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Andrew Mulyadi selaku Direktur dari PT Terang Dunia Internusa Tbk dengan merek United Bike dan United e-motor. Terima kasih Pak Andrew sudah menyempatkan waktu untuk CNBC Indonesia. Boleh diceritain nggak sih Pak sejarah berdirinya United Bike dan kiprahnya selama 33 tahun di industri motor dan juga sepeda di tanah air ini Pak? Ya, PT Terang Dunia Internusa ini berdiri tahun 1988 awal. Kemudian mulai memproduksi di tahun 1991. Kami mulai memproduksi sepeda awalnya ya. Kami mulai membuat frame, pengecatan, assembling, packing, lalu kita distribusikan ke seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 2010, karena permintaannya yang cukup pesat, ya, maka kami membuat produksi pabrik baru di Sentul dengan seluas 4 hektar. Yang awal cuma 1 hektar ya di Gunung Putri. Kemudian kami sudah berpengalaman sekian tahun, maka kami lebih profesional dalam memproduksi. Kami menambah mesin-mesin yang lebih canggih, ya, memperkuat R&D-nya lagi, ya, sehingga kami pangsa pasar kami selain domestik, kami sudah mengekspor ke mancanegara. Nah, pada tahun 2019, di mana pemerintah mulai menggaungkan mengenai motor listrik, memberikan fasilitas baik perpajakannya untuk pengguna ini ya motor listrik. Jadi kami mulai memproduksi motor listrik karena adanya kesamaan antara motor listrik dan sepeda, di mana membuat frame terutama ya, membuat frame yang presisi sehingga dikendarainya dengan enak, nyaman, itu kan yang paling penting ya. Baik Pak Andrew, terkait dengan sejarah dari fasilitas produksi yang dimiliki oleh PT Terang Dunia Internusa Tbk ini bagaimana Pak dan sudah sejauh mana target yang tercapai ini? Iya, awalnya ya kita memproduksi frame gitu ya, mungkin dengan pengalaman yang masih awal gitu ya. Kemudian ya kita mengembangkan terus, tadi saya bilang ya, baik kita punya R&D, mesin-mesin ya, IT-nya semua kita kembangkan terus. Jadi
target kita untuk tahun ini 2024 untuk motor listrik sebesar 60.000 unit. Ya, untuk sepeda 250.000 unit, untuk moped 150.000 unit. Oke, tadi Pak Hendro sempat menyebut bahwa ini pangsa pasarnya luas sekali begitu ya. Sebenarnya untuk pangsa pasar ini apakah ekspor juga Pak? Kalau boleh disebutkan ke negara mana aja Pak? Ya, untuk lokal karena kita sudah produksi sejak 1991, tentu kita punya distribusi boleh bilang hampir ke seluruh provinsi ya. Di Indonesia ini sudah sangat luas. Kita punya dealer untuk sepeda sudah 490 ya dealer di seluruh Indonesia. Baik, begitu juga untuk ekspor. Kita sudah banyak mengekspor sepeda ke Eropa, Amerika, Asia, sudah banyak negara ini. Oke Pak Hendro, kalau misalnya kita berbicara soal United ini kan salah satu bagian dari sport begitu karena sepeda. Nah, sampai sejauh ini apakah sebenarnya PT Terang Dunia Internusa Tbk ini memiliki atlet-atlet binaan, Pak? Kami sudah lama ya memiliki tim atlet. Kita memiliki adanya manajernya, ya, ada pelatihnya dan atlet-atletnya ya. Jadi dan fasilitas lainnya ya. Sehingga atlet-atlet kita ini terarah, terdidik ya. Selain dari itu, kita juga memberikan kepada atlet-atlet ini fasilitas. Tentu fasilitas sepeda yang terbaik ya, yang terbaik semua spare part-nya apa itu yang terbaik semua, yang sehingga apabila bertanding dengan di luar negeri, atlet kita tidak kalah untuk mengayuhnya ya, lebih bukan hanya bermodalkan paha aja ya, tentu ada fasilitasnya yang harus difasilitasi sehingga mereka bisa bertanding dengan bagus ya. Dan atlet kita ini selain menjuarai banyak kejuaraan di dalam negeri, juga di internasional atlet kita ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara terkait perusahaan pasti ada CSR ya atau CSR nih. Nah, sampai sejauh ini kan sudah berdiri sejak 1991. Apa dampak yang sudah dihasilkan Pak terkait dengan lingkungan maupun sosial masyarakat ini seperti apa Pak? Tentu kita berdirinya pabrik di lingkungan sini, tentu kita menggunakan karyawan dan staf di lingkungan sekitar sini ya. Jadi kita membantu mereka lah ya untuk bisa bekerja di sini. Kemudian kami juga adanya memberikan santunan kepada yang kurang mampu, memberikan fasilitas anak-anak untuk bersekolah, membiayai mereka ya. Jadi banyak kegiatan yang untuk keperluan di lingkungan ini. Selain itu kami juga memberikan banyak sepeda ke panti asuhan, ke sekolah-sekolah, ke seluruh Indonesia nih, ke banyak daerah di Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak Hendro Mulyadi Sama-sama. sudah menyempatkan waktu ya untuk kita di CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu Pak Hendro. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa jadwalin ya Pak ya untuk main sepeda bareng ya Pak ya? Ya, kita berolahraga bareng ya Pak ya? Iya. Oke, ini saya izin Pak, ini kan berhubung pabriknya luas sekali nih Pak ya. Jadi saya boleh kali Pak ya untuk menjajal motor listrik ya Pak ya? Yuk, Oke. kita coba. Baik, mari. Terima kasih Mas. Oke pemirsa, setelah tadi saya sudah berbincang dan ngobrol barengan sama Pak Hendro, kayaknya nggak afdal kalau misalnya saya nggak lihat apa aja sih fasilitas untuk produksi di sini dan bagaimana prosesnya. Karena berhubung ya pemirsa ya, ini kan luas banget nih ya pabriknya. Kayak saya nggak mau jalan kaki deh, tapi saya lihat ada motor nganggur di situ, ada motor listrik. Gimana kalau misalnya kita naik motor listrik aja? Oke. Oke, kita berangkat. Selain terus memproduksi 300 sepeda dan 20 jenis sepeda listrik termasuk motor pedal atau moped listrik, United Bike juga mulai fokus memproduksi motor listrik alias e-motor United.
Hal ini dilakukan guna memenuhi permintaan pasar yang mencapai 500.000 per tahun, menyusul regulasi pemerintah terkait kendaraan listrik dalam upaya pengurangan emisi karbon. Salah satu yang menjadi keunggulan dari pabrik milik PT Terang Dunia Internusa Tbk selaku produsen United Bike dan United e-Motor ini adalah fasilitas riset dan development yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Tidak semua pabrik sepeda dan motor listrik di Indonesia memiliki fasilitas ini. Produk-produk motor listrik ini mendapat respon yang positif baik dari pemerintah maupun masyarakat luas. Untuk mengetahui lebih jauh tentang fasilitas produksi milik PT Terang Dunia Internusa Tbk selaku produsen sepeda dan motor listrik United, saya menemui William Suryadi, Asisten Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan proses produksi di PT Terang Dunia Internusa Tbk, terkait dengan produksi dari motor listrik maupun sepeda seperti apa, mari kita langsung tanya aja ke direksinya. Sudah ada Pak William di sana. Let's go. Halo Pak William. Halo. Terima kasih sudah menyempatkan untuk CNBC Indonesia. Wah, ini ruangan apa sih Pak? Saya izin masuk nih ya. Silakan. Ini tuh ruangan di mana kita menguji kekuatan frame, baik secara fatigue maupun impact-nya untuk memastikan kualitas frame, endurance-nya sesuai dengan standar. Oh, jadi memang ini salah satu ruangan produksi ya, Pak William Suryadi ya? Bagian dari ruangan produksi. Oke, ini ada sedikit penasaran sih Pak, di sebelah kanan saya ini alat apa sih Pak, gerak-gerak mulu seperti ini? Ini untuk suatu mesin yang mensimulasikan gerakan berkendara, di mana beban pengendara itu disimulasikan dengan weights yang ada di sana. Jadi arah vertikal ke bawah dan horizontalnya kita uji kekuatan fatigue test melalui kekuatan fatigue test. Oke. Dan kalau terkait dengan proses produksi Pak, di Terang Dunia Internusa Tbk ini kan memproduksi motor listrik dan juga sepeda. Iya. Bagaimana sih Pak, boleh dijelasin nggak sih Pak sedikit? Aku cerita dari awal ya. Boleh. Produk sepeda kita itu dimulai dari proses product design, di mana kita memilih part-part dengan teknologi yang paling mutakhir, dan kita juga mendesain frame dengan yang mumpuni, yang bisa mengakomodasi teknologi yang mutakhir itu. Kita juga bekerja sama erat dengan tim atlet Indonesia untuk mendesain geometri. Jadi sepeda-sepeda yang kita produksi itu lebih ke arah performance oriented dan pasti nyaman dipakai untuk pengendara yang mencari performance. Lalu dari proses desain itu kita membuat prototype dan diuji di lab ini melalui berbagai sekian banyak tes untuk memastikan desain yang kita build dari awal itu endurance-nya cukup untuk standar atlet dan juga sesuai dengan standar ISO 4210 dari Eropa. Jadi semua sepeda yang kita desain baik dijual di Indonesia maupun di Eropa, kita sama-sama menggunakan standar 4210 dari Eropa. Lalu dari proses prototyping itu kita berproduksi menggunakan mesin-mesin produksi massal berteknologi tinggi untuk memastikan kualitas produk yang kita buat konsisten. Baik produk nomor 1 sampai nomor ke 100.000 kualitasnya konsisten karena diproduksi dengan mesin produksi massal yang berteknologi tinggi dan dipelihara dengan baik. Oke. Ini kan Pak William, ini kan banyak sekali alat-alatnya Pak ya. Kita mungkin sambil lihat-lihat kali Pak ya, ini alat-alat apa aja di lab ini Pak. Mari kita sambil lihat. Oke, kalau misalnya kita sebelum ngomongin alat lagi nih Pak ya, kalau misalnya terkait dengan target produksi sendiri sejauh ini sudah seperti apa sih Pak? Target produksi kita sepeda, target kita 250.000, lalu ada electric bike, target kita 150.000. Itu per tahun atau per bulan? Tahun. Oh, per tahun. Per tahun. Dan electric motor, produk line up yang baru kita jalankan, kita merencanakan untuk 60.000 per tahun. 60.000. Electric bike? Electric bike 150.000. 150.000 ya? Di Indonesia lebih dikenal dengan nama moped. Oke, baik Pak William. Ini kan ruangan produksi nggak hanya ini aja Pak ya? Masih ada di atas juga Pak ya? Ya. Kalau gitu saya mau izin deh Pak William untuk lihat-lihat lagi di sekitaran proses produksi ini. Ayo. Dibolehin? Silakan. Oke, mari Pak. Kita lihat. Oke, terima kasih Pak.
Inilah suasana di dalam pabrik PT Terang Dunia Internusa Tbk. Dilengkapi peralatan yang sangat canggih, seperti alat pengecatan yang menggunakan elektrostatistik otomatis yang mampu memberikan warna cat yang merata pada produknya. Lalu sistem oven yang terkomputerisasi dan alat assembling untuk memastikan tidak ada kekurangan pada produk. Selain itu, dilengkapi juga laboratorium untuk menguji frame agar hasilnya benar-benar sempurna. Sehubungan dengan itu, produsen United Bike and United E-Motor tersebut bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana saham atau IPO. Melalui IPO, perseroan akan meningkatkan pembelian bahan baku untuk produksi sepeda motor listrik dan e-moped dan meningkatkan penjualan di Indonesia sebagai strategi perseroan. Upaya tersebut dalam rangka memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar yang signifikan dan memperluas pangsa pasar dalam industri kendaraan listrik yang berkembang pesat. Pemirsa, pasar motor listrik di Indonesia ini masih sangat-sangat terbuka luas seiring dengan penerapan program pemerintah, yakni Net Zero Emission di tahun 2060. Tak hanya itu, diperkirakan pasar motor listrik terkait permintaan ini masih akan meningkat dikarenakan pemberian gelontoran insentif yang diberikan pemerintah yang tidak hanya untuk produsen saja, melainkan untuk konsumen. Dari Bogor, Jawa Barat, saya Seliana Salsabila, Tim Liputan CNBC Indonesia.